Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Fahrian Nur, Melinia Putri, saya sendiri, dan juga Nur Hairiah akan mempresentasikan sebuah makalah dengan tema media dan sumber belajar berbasis IP yang berjudul Media Audio dan Multimedia. Selanjutnya, silakan disimak ya penjelasan dari kami. Dan jika ada hal yang kurang kawan-kawan pahami, bisa dipertanyakan kembali. Terima kasih dan selamat menyimak. Selanjutnya, kita langsung saja yuk masuk kepada pembahasan yang pertama, yakni mengenai radio. Apa sih radio ini? Radio ini termasuk ke dalam media audio. Radio selaku media audio memiliki karakteristik yaitu mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Pesan atau program dapat direkam dan diputar kembali sesuka hati, dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya, dapat juga mengatasi masalah kekurangan guru atau pengajar. Sifat komunikasinya hanya satu arah, sangat sesuai untuk pengajaran musik dan bahasa, pesan atau program yang terkait dengan jadwal siaran. Dalam perkembangannya, radio ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat, karena dianggap dapat memberikan berbagai macam informasi terkini, mulai dari hiburan sampai pendidikan. Kawan-kawan perlu tahu nih bahwa konten radio sangat memperhatikan bagaimana cara berkomunikasi terhadap masyarakat, maka beberapa stasiun radio memiliki ciri khas tersendiri dalam bersiaran atau berkomunikasi agar dapat menarik minat pendengar sebanyak mungkin. Next, kita masuk ke poin B, yakni pita perekam dan compact disc atau umumnya disingkat dengan CD. Pita perekam ini memungkinkan beberapa aspek pengajaran dapat terkendali dengan baik. Pengajar dapat memilih materi rekaman yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, tingkat penguasaan siswa, topik pembelajaran maupun keterampilan tertentu yang ingin dicapai. Pita perekam ini berfungsi pula sebagai pembantu stimulasi indera pendengaran pada waktu proses penyampaian pembelajaran yang dianggap sangat efektif untuk digunakan dalam pengajaran, terutama dalam pengajaran bahasa asing. Singkatnya, pita perekam dapat pula dikatakan sebagai laboratorium sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh peminat bahasa untuk menyimpan suara asli untuk dipelajari. Adapun beberapa keunggulan yang harus kita ketahui terkait pita perekam sebagai media pembelajaran, ada 8 poin. Yang pertama, perekaman dapat dilakukan tanpa keterampilan atau alat khusus. Hasil rekaman bisa dihapus dan pita perekam bisa digunakan lagi. Rekaman yang dirasa sudah tidak terpakai lagi bisa dihapus dan pita bisa digunakan lagi tanpa harus membeli yang baru. Pita perekam bisa diputar berulang-ulang tanpa mempengaruhi volume. Pita perekam dapat digunakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh guru tersebut. Program kaset dapat menyajikan kegiatan-kegiatan di luar sekolah, seperti hasil wawancara atau rekaman kegiatan lainnya. Program kaset dapat mendorong terciptanya berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran, mulai dari diskusi, dramatisasi, dan lain sebagainya. Terakhir, program kaset memberikan efisiensi dalam pengajaran bahasa.
Selain pita perekam, CD juga tergolong media pembelajaran yang berbasis audio. Media pembelajaran yang satu ini tentu memiliki fungsi yang serupa dengan media pembelajaran lainnya, yaitu mengefektifkan serta mengefisienkan proses pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran. Pemanfaatan media CD menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Aktivitas belajar serta motivasi belajar dapat meningkatkan gairah belajar, memungkinkan interaksi langsung antara murid, serta memungkinkan murid belajar sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Mohon disimak kembali ya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu definisi tentang televisi. Salah satu media yang dapat dikembangkan untuk pendidikan jarak jauh dan di masa pandemi ini yaitu adalah media televisi. Pakar teknologi pendidikan mengembangkan gagasan televisi digunakan sebagai media pendidikan yaitu untuk mengatasi keterbatasan ruang dan waktu dari peserta didik dalam mendapatkan informasi yang sama dengan peserta didik yang lain. Melalui media ini, setiap orang dari berbagai daerah, kalangan manapun, dapat mendapatkan informasi, terutama tentang informasi mengenai dunia pendidikan dalam waktu yang sama. Karena sistem yang digunakan adalah satelit, maka setiap orang dimanapun ia berada dapat mendapatkan informasi yang sama dari program televisi tertentu dalam waktu yang sama juga, sehingga permasalahan pemerataan pendidikan secara tidak langsung dapat diatasi. Implementasi media televisi dalam pendidikan jarak jauh ini ialah menggunakan televisi pendidikan. Lalu selanjutnya yaitu definisi tentang film. Penggunaan film sebagai media belajar atau sumber belajar dapat membantu pendidik dan peserta didik menjalin komunikasi dan interaksi yang lebih hidup, sehingga pesan pembelajaran yang ingin disampaikan dapat tercapai dengan baik dan sempurna. Melalui penggunaan film, diharapkan siswa mampu mengolah informasi yang ada dari isi film tersebut. Dengan begitu, siswa dapat menganalisis serta dapat mengelompokkan data atau informasi di mana saja yang sesuai dengan fakta dan realitanya. Tidak hanya itu saja, siswa dapat mengembangkan proses berpikir, maka dari itu penggunaan media film dapat menjelaskan suatu proses dan menjelaskan suatu keterampilan dan semua siswa dapat belajar dari film tersebut. Sekaligus dapat mengembangkan kemampuan mengolah informasi siswa. Selain itu, terdapat beberapa kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan mengolah informasi siswa. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat ditemukan di dalam langkah-langkah penerapan media film tersebut. Guru menayangkan film di dalam kelas, serta guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencari sumber informasi yang ada, sehingga siswa dilatih untuk mengambil poin-poin penting yang ada di dalam film tersebut, serta mengolah informasi yang telah didapat. Baiklah, selanjutnya mengenai definisi multimedia. Apa sih pengertian multimedia itu? Nah, multimedia berasal dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi memiliki arti banyak atau lebih dari satu, sedangkan kata media merupakan bentuk jamak dari medium, yang diartikan sebagai wadah, alat, dan sarana. Sehingga dapat dikatakan bahwa multimedia adalah gabungan dari berbagai media yang saling berintegrasi. Seperti itu. Selanjutnya, lahirnya teknologi multimedia merupakan hasil dari perpaduan kemajuan teknologi elektronik, teknik komputer, dan perangkat lunak. Multimedia merupakan konsep dan teknologi dari unsur-unsur gambar, suara, animasi, serta video disatukan di dalam komputer untuk disimpan, diproses, dan disajikan guna membentuk suatu interaksi yang sangat inovatif antara komputer dan penggunanya.
Lanjut, apabila jika dibandingkan dengan informasi dalam bentuk teks, huruf atau angka, yang umumnya terdapat pada komputer saat ini, tentu informasi dalam bentuk multimedia yang dapat diterima dengan kedua indera penglihatan manusia dalam bentuk yang sesuai dengan aslinya atau dalam dunia yang sesungguhnya akan lebih menarik dan memperkaya pengalaman bagi penggunanya. Selanjutnya mengenai elemen multimedia. Menurut Janus Ascent pada tahun 1998, multimedia terbagi beberapa bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada teks, yang kedua image, yang ketiga audio, yang keempat video, yang kelima animation, dan yang keenam yaitu yang terakhir virtual reality. Seperti itu.